lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Di pulau tak bernama di lautan tak berbatas, ternyata ada seseorang yang mengalami 9 Heavenly Tribulation. Deburan ombak membuat terumbu karang menjadi bulat. Halfie, Heiyu, Sixin, Sibing, dan Sisan berdiri bersama memandang Kinyu. Dari kejauhan wajah mereka tampak penuh kekhawatiran. Melihat Kinyu mengeluarkan boneka pedang abadi penampilan, khawatir Heiyu dan Halfie tampak sedikit rileks. Lambat laun angin kencang kembali tenang. Awalnya ombak besar menderu, tapi sekarang mereka juga menjadi tenang sekali lagi. Tekanan tak terlihat turun ke seluruh laut. Pada saat ini, Halfie dan yang lainnya hanya bisa merasakan bahwa seluruh dunia sepertinya menjadi sunyi. Hanya ada keheningan yang ekstrim bersama dengan tekanan yang ekstrim. Tekanan tampaknya terus meningkat, awan kesusahan tak henti-hentinya berputar di langit, dan secara bersamaan ukurannya secara bertahap berkurang. Setelah sekian lama mengapa petir kesusahan surgawi terakhir belum turun? Halfie berkata sambil melihat inti, awan kesusahan yang tak henti-hentinya menyerbu dengan kebencian. Heiyu benar-benar diam, matanya dipenuhi kekhawatiran. Monyet kekuatan petir kesusahan terakhir ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat dalam sejarah, Heiyu berkata perlahan. Mata Kinyu berkilau dengan pancaran tubuhnya telah sepenuhnya pulih ke titik di mana dia sekarang berada pada bentuk ujung atas absolutnya. Selanjutnya boneka pedang abadi menutupi bagian atas kepalanya. Bahkan jika petir kesusahan surgawi akan jatuh, tidak peduli apa yang pertama menderita, serangan itu adalah boneka pedang abadi. Bahkan jika semua energi boneka pedang abadi dikonsumsi, Kinyu tidak akan terlalu memikirkannya. Masih ada badai di intinya. Saya sebenarnya hanya ingin melihat dengan tepat seberapa kuat petir kesusahan surgawi terakhir ini. Tatapan Kinyu seperti bilah es dingin menembak langsung ke awan kesusahan di langit. Dan tiba dalam sepersekian detik ini, di mata Kinyu sepertinya dunia telah menjadi terdistorsi dan waktu telah berlalu. Kakak Kinyu, Lier tersenyum acuh tak acuh berdiri di depan Kinyu dan menatapnya. Kakak Kinyu, saya telah kembali. Dengan bantuan Paman Lan, saya akhirnya meyakinkan ayah. Dia akhirnya setuju dengan saya. Dia setuju untuk membiarkan kita bersama dan aku menikahimu. Melihat tindakan ini, mendengar suara ini, semangat sedingin esnya hancur dengan suara peng. Apakah itu tanah fantasi? Hati Kinyu dipenuhi dengan harapan bahwa itu bukan tanah fantasi. Ada kemungkinan bahwa ini bukan tanah fantasi, bahkan jika itu, melihat Lier lagi benar-benar merupakan pengalaman yang luar biasa dan menyenangkan. Tiba-tiba perasaan pusing benar-benar menyelimuti pikiran Kinyu. Petir kesusahan surgawi ke-9 ini mungkin memiliki serangan yang mirip dengan menyihir. Kinyu baru saja memikirkan kemungkinan ini. Pada awalnya dia berada dalam kondisi yang benar-benar kacau. Ledakan, serangan ganas ini mirip dengan langit yang jatuh dan bumi berputar. Awan kesusahan itu sekarang telah berubah menjadi ular petir yang kuat dengan ganas menyerang. Bergerak ke atas dan kemudian ke bawah langsung menyerang tubuh boneka pedang abadi yang ada di ruang di atas Kinyu. Seperti sepotong besi tua, boneka pedang abadi dipukul dan menabrak kepala Kinyu. Boneka pedang abadi sangat mirip dengan senjata abadi. Dengan sendirinya secara alami tidak mampu melakukan apapun, hanya dengan kendali Kinyu bisa melakukan apa saja. Tapi saat ini Kinyu dalam kondisi mudlah di dalam formasi suci yang mengalihkan elementer. Dari boneka pedang abadi ada satu bagian dari biji suci berelemen kelas atas. Tanpa kendali Kinyu, boneka pedang abadi secara alami tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Melihat boneka pedang abadi menghantam kepala Kinyu seperti sepotong besi tua, warna wajah Halfie dan Heiyu berubah. Sampah. Warna wajah Halfie berubah drastis. Kakak laki-laki saat ini dalam keadaan pusing. Tentu saja dia tidak bisa mengendalikan boneka pedang abadi. Kakak laki-laki. Reaksi pertama Heiyu adalah mencoba dan menghubungi Kinyu dengan akal sucinya. Meskipun ia mencoba untuk menghubungi Kinyu dengan akal suci, itu tidak berhasil karena ia tidak dapat melarang bahkan reaksi sekecil apapun dari Kinyu. Melihat boneka pedang abadi menghantam kepala Kinyu, Heiyu, Halfie dan yang lainnya terus menjangkau Kinyu dengan akal suci mereka, tetapi mereka masih tidak mampu membangunkan Kinyu. Namun petir kesusahan ke-9 menghantam tubuh boneka pedang abadi. Meskipun tidak ada energi, boneka pedang abadi yang dikonsumsi itu masih tahan lama seperti biasanya.
Baut petir kesusahan tersebar dan dalam sekejap itu menyerang tubuh Kinyu. Secara bersamaan naga api ungu dan angin puyuh hitam gelap mengikuti petir kesusahan yang terbang ke bawah. Petir menelan Kinyu pada saat ini Haofi Heiyu dan yang lainnya semua tidak bisa lagi melihat Kinyu karena dia telah sepenuhnya ditelan oleh naga api ungu, angin puyuh hitam, dan petir kesusahan. Dia telah menjadi kepompong yang memancarkan semua jenis cahaya berwarna berbeda. Kakak laki-laki Haofi dan Heiyu dalam sekejap mulai menggigil. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang terjadi padaku? Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam keadaan pusing ini, kemampuan pemrosesan mental Kinyu telah melambat secara drastis. Seolah-olah dia kehilangan ingatannya berjuang untuk mengingat apapun. Pada saat inilah aliran sedingin es dan jernih membungkus roh Kinyu. Kinyu bangun saat ini. Saya masih mengalami kesengsaraan. Reaksi pertama Kinyu adalah mencoba dan membuka matanya, namun dia menemukan bahwa dia tidak mampu mengendalikan matanya sendiri, apalagi matanya sudah lama berubah menjadi abu. Perasaan suci? Akal suci Kinyu segera menyapu sekitarnya. Meskipun dia telah siap untuk situasi ini dalam kondisinya saat ini, pada saat ini dia tetap sangat khawatir. Kulit di tubuhnya telah berubah menjadi abu oleh petir kesusahan pada waktu sebelumnya. Bahkan, daging dan ototnya telah menjadi warna hitam hangus. Pada saat yang sama di dalam tubuhnya, kekuatan hidup elementalnya masih terus tumbuh otot dan daging baru yang berwarna merah darah. Namun saat itu terbentuk guntur kilat dan api surgawi ungu membakarnya menjadi warna hitam hangus seperti bagaimana batu bara terlihat. Bersamaan dengan itu, angin puyuh hitam yang menakutkan saat ini tak henti-hentinya menggerogoti bagian tubuhnya. Meskipun dia memiliki pemulihan secepat kilat dari kekuatan kehidupan elementalnya, hampir setengah dari tubuhnya telah dimakan habis. Saat ini, jiwa Kinyu menyatu dengan inti matahari yang ada di dantiannya. Selain itu, air mata meteorik saat ini terus beredar memancarkan banyak titik cahaya hijau yang meningkatkan kecepatan pemulihan tubuh. Petir kesusahan, api surgawi, dan angin puyuh hitam gelap semuanya terus-menerus menyebabkan kehancuran. Selain itu, kekuatan kehidupan elemental saat ini secara terus-menerus memulihkan tubuh dan air mata meteorik juga bekerja paling keras untuk memancarkan sinar hijau. Bahkan dengan semua ini, kecepatan pemulihan tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran. Berdasarkan logika petir kesusahan, api surgawi, dan angin puyuh hitam yang gelap dapat menghancurkan tubuh dengan upaya yang setara dengan upaya yang diperlukan untuk berkedip. Namun Kinyu juga bergantung pada kekuatan kehidupan unsur dan air mata meteorik tanpa henti, bersaing melawan kekuatan destruktif tubuhnya. Saat ini hanya perlahan-lahan dihancurkan dan sekarang sudah lebih dari setengahnya dihancurkan. Untuk boneka pedang abadi yang tidak memiliki pengontrol, ia jatuh ke samping seperti sepotong besi tua tanpa sedikit pun kegunaannya. Boneka pedang abadi. Kinyu menggunakan kendali mentalnya. Seketika mata boneka pedang abadi dipenuhi dengan warna dan dalam. Sekejap tangan kanannya meraih gagang pedang di punggungnya. Pada saat ini aura pedang yang menakutkan muncul. Cincin penguasa api hitam. Aura pedang yang menakutkan membungkus setiap inci kulit Kinyu, melindunginya dari petir kesusahan api surgawi dan angin kesusahan, dan untuk petir kesusahan api surgawi dan angin kesusahan yang telah memasuki tubuh Kinyu tanpa pengisian dari kekuatan eksternal setelah periode waktu yang singkat mereka benar-benar kelelahan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk satu tarikan napas tubuh yang semula bobrok sekarang sepenuhnya pulih ke bentuk aslinya, seolah-olah tidak pernah rusak pada awalnya. Menjadi lelah oleh aura pedang, surga sundering energi petir kesusahan, api surgawi, dan angin kesusahan akhirnya benar-benar habis dan tidak lagi berbahaya. Aura pedang pelindung menghilang. Kinyu mengembalikan boneka pedang abadi ke tubuhnya. Apakah sudah berakhir? Kinyu diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, mencium suasana berbau amis yang samar-samar merasakan kemegahan angin yang menyapu kulitnya dan mendengar suara ombak yang dengan lembut menghantam karang. Kinyu mengangkat kepalanya ke arah langit. Langit berwarna biru yang kayak awan melayang di ufuk ke arah timur mengikuti angin yang bertiup lembut ke arah itu. Saya telah berhasil. Kinyu menarik napas dalam-dalam. Hatinya penuh kegembiraan untuk Kinyu ketika dia mengingat serangan terakhir beberapa saat yang lalu. Masih ada ketakutan yang tersisa. Jika kecepatan pemulihan dari kekuatan hidup elemental saya dan air mata meteorik lebih lambat, saya akan mati. Hahaha, aku sudah tahu bahwa kakak laki-laki akan berhasil. Haofi mengatakan ini sambil tertawa gembira.
Dalam sekejap sosok Hou Fei muncul di depan Qin Yu. Di mata Hou Fei sebenarnya ada rasa kegembiraan yang tak tertandingi. Hei Yu melihat Qin Yu, matanya memiliki perasaan senang yang sulit ditahan. Burung berburu campur, lihat saja dirimu. Hahaha, saya sudah mengatakannya sebelumnya bagi kakak laki-laki kesusahan surgawi. 9 ini tidak lebih dari kentut itu, bahkan tidak berhasil merusak rambut kakak laki-laki. Hou Fei berkata sambil tertawa bahagia. Hei Yu sedikit tenang melihat ke arah Hou Fei dan dengan dingin berkata, "Oh." Beberapa saat yang lalu, tepat setelah petir kesusahan ke-9 menyambar, tampak seolah-olah ada monyet yang akan menangis. Siapa yang akan menangis? Kata Hou Fei buru-buru. Hei Yu bukannya menjawab, malah berkata tidak. Sedikit terangkatnya sudut mulutnya menandakan bahwa Hei Yu saat ini sedang tertawa sendiri. Ini membuat Hou Fei semakin marah. Baiklah, cukup main-main. Qin Yu tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu kedua saudara laki-lakinya, Vivi dan Xiao He, untuk mengatakan yang sebenarnya. Beberapa saat yang lalu, aku hampir menemui ajalku. Selama kesusahan ke-9 saya, selain serangan dari api surgawi dan hipnosis yang menyebabkan trans kekuatan, petir kesusahan itu luar biasa menakutkan. Juga kesengsaraan surgawi saya ini juga memiliki angin kesusahan yang aneh. Kekuatan angin puyuh hitam yang gelap itu relatif lebih kuat daripada api surgawi. Begitu Qin Yu mengingat gelap angin puyuh hitam, hatinya bergetar. Angin puyuh itu memiliki kemampuan merusak yang menakjubkan. Bahkan dengan ketangguhan tubuhnya itu dengan cepat dimakan habis. Beruntung baginya dia memiliki kekuatan kehidupan unsur yang tak henti-hentinya memulihkan tubuhnya. Gelap angin puyuh hitam. Hou Fei mengerutkan alisnya. Setelah hening sejenak dia berkata, mungkinkah angin pengepung hitam? Angin pengepung hitam. Qin Yu bingung. Hei Yu mengangguk dan berkata, di antara ingatanku yang turun-temurun ada banyak jenis angin ini. Angin pengepung hitam merupakan salah satu jenis angin yang relatif lebih kuat. Di tempat yang cocok di alam iblis, angin jenis ini ada sebagai biji padat. Secara umum orang-orang yang menghadapi angin pengepungan hitam semuanya menjadi abu. Qin Yu mengangguk pada dirinya sendiri dalam hal ketangguhan dan daya tahan. Tubuhnya sama sekali tidak kalah dengan senjata suci kelas atas. Namun tubuhnya masih sangat mudah hancur, mungkin bahkan senjata immortal tingkat rendah tidak akan mampu melawan jenis angin pengepungan hitam ini. Hou Fei tertawa bahagia dan berkata, kakak angin pengepung hitam ini sebenarnya dianggap sebagai harta karun oleh penduduk alam naik. Harta? Qin Yu bingung, mungkinkah angin pengepung hitam ini juga dapat dikumpulkan untuk penggunaan pribadi seseorang? Hou Fei menggelengkan kepalanya tersenyum dan berkata, tidak, angin pengepung hitam sangat sulit didapat untuk digunakan sendiri. Namun pada umumnya jika suatu tempat memiliki angin pengepung hitam, maka juga akan memiliki biji yang sangat baik. Semua biji itu dapat digunakan untuk menempa senjata iblis. Qin Yu sekarang mengerti benar di bawah serangan konstan, angin pengepung hitam batu biasa akan menjadi debu. Biji yang mampu ada di lingkungan itu mana yang mungkin lebih rendah. Bahkan, tanpa penyempurnaan dan penempaan kekerasan, biji tersebut tidak kalah dengan senjata immortal tingkat rendah. Jika mereka dipalsukan, kekuatan mereka akan menjadi lebih besar. Qin Yu menggelengkan kepala dan memaksakan senyuman, tapi tetap saja barusan untuk secara langsung memancarkan begitu banyak aura pedang untuk membuat penutup pelindung banyak energi. Biji suci unsur kelas atas saya dikonsumsi. Itu sangat menyebalkan. Qin Yu menyapu dengan akal sucinya setelah insiden di Gunung Qingsu. Biji suci elemen boneka pedang abadi hanya memiliki 80% energinya yang tersisa. Sekarang untuk melindungi Qin Yu, 20% energinya dikonsumsi, sekarang hanya 60% dari energi yang tersisa. 60% ini hanya cukup untuk sepenuhnya menggunakan gerakan ke-8 Heaven Sundering Sword dan tidak lebih. 60% energi tersisa. Selain ketenaran Song Ju dan Paman Lan, karena kecakapan bertarungnya harus lebih atau kurang mampu dengan kuat mengejutkan utusan alam Ascenda tersebut. Qin Yu merenung pada dirinya sendiri setelah melewati kesusahan surgawi. 9 pikiran Qin Yu sekarang sepenuhnya terfokus pada lelang yang diadakan setelah 2 bulan. Bagi Qin Yu, lelang ini adalah yang paling penting. Setelah semua biji unsur kelas atas adalah apa yang paling diinginkan Qin Yu saat ini. Untuk setiap biji unsur kelas atas yang diperoleh tangan Qin Yu akan menjadi jauh lebih kuat. Kakak kamu pasti juga sudah memasuki tahap akhir Duji, kan? Setelah menjadi Duji tahap akhir, seperti apa teknik pelatihan untuk transformasi stelar? Suara Hou Fei membangkitkan Qin Yu yang berada di tengah-tengah pikiran.
Duji tahap akhir. Qin Yu berhenti dan segera menggunakan akal sucinya untuk memeriksa keadaan internalnya dengan hati-hati. Setelah berhasil melewati kesengsaraan, dia masih belum memeriksa dengan cermat bagaimana kondisinya saat ini. Setelah melewati 9 kesusahan surgawi, tubuh Qin Yu melalui pertempuran erat antara petir kesusahan angin, kesusahan dan kesusahan api surgawi, dan kekuatan hidup unsur dan air mata meteorik. Setiap kali tubuhnya adalah dihancurkan, itu akan terlahir kembali. Pengalaman ini sama dengan menjalani pelatihan yang tak terhitung banyaknya. Tingkat ketangguhan dan daya tahan tubuh fisiknya telah meningkat pesat. Apakah ada perubahan yang signifikan? Alfie juga bertanya. Tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi tingkat ketangguhan dan daya tahan tubuh saya telah meningkat secara signifikan. Qin Yu tersenyum dan berkata, baiklah Vivi. Xiao Hai, cepat ke Pulau Golden Wood dan gunakan formasi teleportasi kuno untuk sampai ke Pulau Ikan Salju Lelang. Heaven Sundering Diagram sudah dekat. Melelang diagram Sundering Surga. Alfie tertawa jahat dan berkata, bagus. Biarkan masing-masing dan setiap utusan alam naik itu bersaing satu sama lain. Siapapun yang memiliki biji suci unsur kelas atas, kami akan memberikan diagram kepada orang itu. Alfie dan Heiyu sama-sama mengetahui rahasia boneka pedang abadi, dan mereka juga tahu bahwa boneka itu menggunakan biji suci unsur kelas atas untuk memasok energinya. Selama ada lebih banyak biji suci elemen kelas atas kekuatan, serangan boneka pedang abadi akan meningkat. Benar, setelah kita mengamankan biji suci elemental kelas atas, kita akan menanganinya menggunakan boneka pedang abadi yang diperkuat. Qin Yu tersenyum, baiklah, ayo pergi Qin Yu adalah orang pertama yang berubah menjadi aliran cahaya terbang ke arah selatan. Setelah itu, Alfie, Heiyu, dan yang lainnya mengikuti Qin Yu terbang ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sini diperlihatkan pulau ikan salju panjangnya beberapa ribu mil tertutup es dan salju sepanjang tahun. Di tengah pulau ada gunung kecil yang panjangnya beberapa mil dan tingginya beberapa ratus meter. Di atas gunung itu ada danau melengkung. Di dalam danau ada banyak ikan kecil seputih salju yang disebut ikan salju, dan di samping danau ada formasi teleportasi kuno. Sebuah cahaya bersinar dan Qin Yu muncul di dalam formasi teleportasi kuno. Tuan, pemandangan di pulau ikan salju ini tidak terlihat buruk sama sekali. Sixin di belakang Qin Yu berkata sambil tertawa. Membiarkan utusan aram, baik itu memperebutkan diagram penghancur surga, di sini sudah terlalu bagus untuk mereka. Sejak menjadi binatang suci Qin Yu, Sixin selalu berada di sisi tuannya. Binatang suci bisa dikatakan makhluk yang paling setia. Pertama, tidak mungkin menjadi binatang suci jika tidak menerimanya dari lubuk hatinya. Kedua, setelah kerah binatang suci menyatu dengan jiwa mereka, pikiran berbahaya apapun akan diketahui oleh tuan mereka, bahkan jika binatang suci itu memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Alfie juga tertawa jahat. Meskipun kita tidak tahu berapa banyak biji elemen kelas atas yang mereka miliki, itu seharusnya tidak menjadi jumlah yang kecil, mengingat semua senjata immortal dan iblis kelas atas yang mereka tunjukkan kepada kita. Kakak dengan 9 buah biji elemen kelas atas wayang pedang abadi akan mencapai kekuatan puncaknya, kan? Yu mulai berbicara. Ya, 9 buah Qin Yu mengangguk dan mulai tertawa. Mengalahkan utusan itu seharusnya tidak mengambil terlalu banyak biji unsur kelas atas. Tentu saja itu hanya terjadi ketika mereka tidak menggunakan keterampilan rahasia. Qin Yu bukan orang idiot, hanya dengan menggunakan otaknya sedikit dia akan tahu. Bagaimana mungkin para pemimpin kuat dari faksi di belakang utusan itu tidak memberi mereka senjata rahasia yang sangat tangguh? Seperti 100 standar paralysing talisman misalnya. Dengan kekuatan 100 standar paralysing talisman, meski penggunanya hanya huayan, efeknya akan menakutkan. Senior Song ini, aku Qin Yu. Qin Yu mulai berbicara dengan Song Ju melalui komunikatornya. Untuk persiapan pelelangan setidaknya beberapa bangunan harus dibangun. Mereka pasti tidak bisa membiarkan begitu banyak ahli duduk di atas tanah yang dingin dan tertutup salju. Harus ada orang yang melayani banyak bawahan dari golongan besar ini, membutuhkan tenaga kerja. Para pelayan dari Menara Stellar terlalu lemah untuk bisa digunakan. Selain itu, mereka bahkan tidak bisa melewati formasi teleportasi kuno. Itu sebabnya Qin Yu meminta Song Ju tenaga kerja. Jadi adik laki-laki Qin Yu, terakhir kali Anda menyebutkan beberapa urusan pribadi, itu bukan kesusahan surgawi 9, bukan. Terakhir kali Song Ju dapat mengetahui bahwa Qin Yu berada di tahap tengah duji, jadi ini hanya deduksi sederhana. Yaitu memang kesusahan surgawi 9 kekuatannya terlalu tinggi secara tidak masuk akal.
Qin Yu menyesali transmisinya. Hal ini menyebabkan Song Ju mengingat situasinya sendiri ketika dia menghadapi 9 kesusahan surgawi di masa lalu. Ya, kekuatan kesusahan surgawi 9 benar-benar sangat tinggi. Ketika saya disambar petir, di masa lalu seluruh pikiran saya dalam keadaan linglung. Untungnya saya bisa mendapatkan kembali akal sehat saya dan meninggalkan tubuh saya. Hanya Yuanying saya yang tersisa dan saya harus berlatih sebagai iblis yang lepas. Benar Qin Yu, jadi Anda benar-benar melewati kesengsaraan. Song Ju bertanya. Mendengarkan Song Ju, Qin Yu tahu bahwa Song Ju juga menghadapi serangan yang mirip dengan seni hipnotis jiwa dalam kesengsaraannya sendiri. Ya, tapi hanya karena keberuntungan Qin Yu mentransmisikan. Kamu adalah manusia kesengsaraan surgawi 9, Anda seharusnya tidak terlalu kuat. Fang Tian dan saya sama-sama adalah Superior Divine Beast. Kekuatan kesusahan surgawi 9 kami benar-benar mencengangkan. Jika Anda bisa melihatnya, Song Ju berhenti berbicara di sana. Namun Song Ju tidak dapat membayangkan bahwa kesusahan surgawi 9 manusia berkali-kali lebih menakutkan daripada yang dialami oleh Superior Divine Beast. Qin Yu juga tidak menjelaskan dirinya sendiri. Ya, saya sangat beruntung jika, bukan karena keberuntungan saya mungkin telah menjadi praktisi lepas juga, tepatnya tanpa kekuatan kehidupan unsur. Dan air mata meteori Qin Yu tidak punya pilihan selain hidup sebagai praktisi lepas jika tubuhnya hancur. Untungnya Qin Yu memiliki meteori Cir dan memiliki kekuatan hidup elemental untuk memulihkan tubuhnya. Song senior, kali ini saya ingin berbicara tentang lelang diagram penghancur surga. Paman bela diri junior saya Lan Feng membutuhkan biji elemen kelas atas. Dia akan segera tiba di Pulau Ikan Salju. Qin Yu dengan cepat beralih ke topik utama. Paman bela diri juniormu akan datang juga. Benar dia harus datang ke acara penting seperti itu, Song Ju mentransmisikan. Benar, di mana senior Lan? Apakah dia akan datang kali ini? Di hati Song Ju hanya ada rasa hormat yang setinggi-tingginya untuk senior Lan. Paman Lan saat ini sedang melakukan pelatihan tertutup. Anda juga tahu levelnya, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan kali ini. Hanya paman bela diri junior saya yang tahu lokasinya. Kita tidak bisa mengalihkan latihannya tanpa alasan. Tapi jika sesuatu terjadi, aku bisa meminta paman bela diri junior untuk memberitahunya. Qin Yu berbicara tentang situasi hipotetis yang salah. Paman Lan, dia sudah tidak lagi berada di alam fana. Namun pihak luar masih belum mengetahui hal ini. Karena ini Qin Yu dapat menggunakan reputasinya untuk mengintimidasi para ahli. Oh, latihan pintu tertutup pada tingkat senior Lan. Sesi pelatihan biasanya memakan waktu 100 atau 1000 tahun. Qin Yu, apapun yang terjadi Anda tidak dapat mengganggunya. Datanglah ke saya jika Anda memiliki masalah. Jika saya tidak dapat menyelesaikannya, maka masih belum terlambat untuk bertanya pada senior Lan. Song Ju mentransmisikan. Song Ju dengan hormat menyapa paman Lan seolah-olah dia adalah seniornya sendiri. Terima kasih banyak Song senior. Qin Yu sangat senang tampaknya posisi paman Lan dalam pikiran Song Ju sangat tinggi. Senior Song, kami akan segera mengadakan lelang diagram sundering surga di Pulau Ikan Salju. Ketika saatnya tiba, utusan alam naik akan ada di sini. Paman bela diri junior membiarkan saya mengatur masalah ini, tetapi saya tidak memiliki banyak bawahan. Bertindak sebagai penyelenggara akan sulit. Song Ju sangat memahami niat Qin Yu di sini. Baiklah, saya mengerti. Besok saya akan membawa beberapa ratus ahli dari Chaotich Astral Ocean ke Pulau Ikan Salju. Semua penyambutan dan pelayanan akan dilakukan oleh orang-orangku. Kamu hanya perlu berkonsentrasi pada pelelangan. Qin Yu segera ceria. Jika demikian, saya bisa merasa jauh lebih santai sekarang. Saya benar-benar berterima kasih kepada Song senior. Apa maksudmu bersyukur? Anda memberi saya kesempatan untuk memasuki Niyang Realm. Aku harus berterima kasih padamu, Song Ju berkata sambil tertawa. Sekarang Qin Yu sedang berpikir tentang penguasa cincin api hitam. Cincin penguasa api hitam miliknya dapat membawa 9 orang termasuk pengguna ke alam Niyang. Pihaknya memiliki 3 orang, Song Ju memiliki 2 hingga 3 orang. Bagaimana dia harus menggunakan sisa tempat? Mereka tidak boleh disia-siakan. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak lama setelah Qin Yu tiba di Pulau Ikan Salju, beberapa ratus praktisi lepas muncul di Pulau Ikan Salju. Semua ahli ini tangguh, bahkan yang paling lemah pun memiliki kekuatan kesengsaraan ke-6 yang tidak akan mati. Ada beberapa ahli kesusahan ke-12 juga dan pemimpinnya adalah penguasa Chaotich Astral Ocean Song Ju.
Senior Song, Qin Yu memimpin 6 orang untuk menyambut mereka. Hahaha, Qin Yu, Hovi, dan He Yu kan? Song Ju sebenarnya menunjukkan wajah sesepuh yang ramah. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Qin Yu dan saudara-saudaranya. Tidak perlu membicarakan Qin Yu sementara Hovi adalah monyet akuatik bermata. Mengenai He Yu, dia benar-benar merasakan hubungan misterius dengannya. Song Ju dengan sikap ramahnya sangat mengejutkan para praktisi yang lepas di belakangnya. Song Ju yang dingin dan kejam sebenarnya mampu menunjukkan sikap seperti itu. Senior Song, kata He Yu dengan hormat. Bagus, Song Ju tersenyum ringan sambil mengangguk. Lian Xiao, pergilah dan atur semuanya, kami hanya perlu membangun beberapa rumah sederhana di samping Mount Snow. Fis tidak perlu berlebihan. Ya, kakak Lian Xiao membungkuk dengan ringan. Pada saat yang sama Lian Xiao menatap Qin Yu dan mengedipkan mata sambil tersenyum. Qin Yu dan keluarga Lian Xiao ini benar-benar memiliki hubungan persahabatan. Saudara Qin Yu, Lian Chong, juga berlari ke depan itu. Kamu Lian Chong. Qin Yu menunjukkan wajah ceria, sekarang dia tidak memperhatikan Lian Chong di antara beberapa ratus orang. Paman yang hebat, biarkan mereka bersiap untuk penyambutan. Saudara Qin Yu dan saya akan pergi bersenang-senang, Lian Chong berkata dengan keras, sementara Song Yu juga mengangguk tidak keberatan. Selama hari-hari setelah orang-orang Song Ju tiba, seluruh pulau ikan salju jadi ramai dengan aktivitas. Seperti yang diharapkan dari tenaga kerja, hanya dalam beberapa hari, mereka telah berhasil membangun 5 rumah besar, 4 di setiap arah dan 1 di tengah. Rumah besar di tengah adalah yang terbesar. Qin Yu, Hao Fei, He Yu, Song Ju, Lian Xiao, Hu Yifu, Yunxi dan 2 saudara laki-lakinya dan Si Bian dan saudaranya semuanya berada di dalam aula utama rumah pusat. Dari 4 rumah besar utara, selatan, timur, barat, kami memiliki orang-orang kami sendiri yang tinggal di rumah besar utara, timur, dan barat. Hanya rumah selatan yang dibiarkan kosong. Rumah selatan hanya dapat memuat 2 hingga 300 orang maksimal. Saat faksi klan naga abadi iblis datang, kami akan membuat mereka tinggal di sana. Lian Xiao mempersembahkan, Qin Yu mengerutkan alisnya. 2-300 orang. Hanya ada rumah di selatan dan kami harus menyediakan perumahan bagi bawahan masing-masing pihak. Apakah itu cukup? Master kedua dari salah satu dari 3 pulau besar di dalam Chaotich Astral Ocean, Si Bian dari Blackwind Island, berbicara tanpa perhatian. Qin Yu, mengapa kita harus peduli tentang itu? Itu adalah rumah besar. Jika hanya sedikit dari mereka yang datang, itu sudah cukup. Jika terlalu banyak yang datang, maka itu bukan masalah kami. Ya, kami sudah membaginya seperti ini. Jika ada masalah, maka mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Master Pulau Angin Hitam Si Hua juga setuju. Qin Yu tersenyum dan tidak lagi mengatakan apapun. Song Ju mulai berbicara dengan senyum lebar. Rumah besar di tengah juga sangat besar, kita bisa membiarkan pemimpin faksi tinggal di sini dan bawahan mereka bisa tinggal di mansion selatan. Jika itu tidak cukup, maka mereka bisa tidur di luar. Mereka harus memperlakukan para pemimpin dengan baik, tetapi mengapa mereka harus peduli dengan para pengikutnya? Senior Song tinggal setengah bulan lagi sampai akhir tahun. Beberapa orang mungkin datang beberapa hari sebelumnya. Kalau begitu saya harus menyusahkan orang-orang Anda dengan sambutan. Qin Yu tersenyum ringan. Jangan khawatir, saya telah membawa 100 orang untuk upacara penyambutan. Song Ju tersenyum. Oh ya? Qin Yu, di mana paman bela diri junior Anda? Bukankah kamu bilang dia akan datang untuk pelelangan? Qin Yu mengangguk dan berkata, ya paman bela diri junior, saya harus datang dalam 2-3 hari. Tapi Song senior paman bela diri junior, saya memiliki kepribadian yang sangat aneh. Biasanya dia selalu menjalani pelatihan tertutup. Kecuali untuk acara-acara penting, dia tidak pernah berbicara dengan orang lain sama sekali. Oh, ahli tingkat tinggi biasanya memiliki temperamen. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan orang mengganggunya. Song Ju menganggukkan kepalanya. Gunung Kingsu di dalam istana surgawi, kali ini saya harus mendapatkan diagram penghancur surga apapun yang terjadi. Huayan tiba-tiba berdiri. Ming Liang, persiapkan pengikut, kita segera pergi. Perintah Huayan dikirim dari dalam istana surgawi. Hanya dalam sekejap lebih dari 600 makhluk abadi yang lepas berangkat dari Gunung Kingsu. Sword Immortal Huayan, pendeta Ming Liang dan bawahan, mereka terbang menuju pulau ikan salju dengan kecepatan tinggi. Selain Huayan, Blood Devil Du Songjun juga membawa bawahan.
dalam jumlah yang sama ke Pulau Ikan Salju. Mereka tahu bahwa bahkan sebelum lelang dimulai lebih penting untuk menunjukkan kekuatan terlebih dahulu. Itulah mengapa semua utusan membawa banyak pengikut. Pedang abadi Huaiyan, setan darah Du Songjun, Raja Iblis Sapi Mata Ungu Nen Qian, utusan klan naga misterius dan pemimpin klan naga, semua ahli super dan bawahan mereka sedang menuju dari segala arah menuju Pulau Ikan Salju. Pulau Ikan Salju yang tadinya tenang telah menjadi ramai dengan aktivitas. Di Pulau Ikan Salju berdiri di langit Lan Feng dan Song Ju berada di depan Qin Yu, Hao Fei, Lian Xiao, Hui Yi, dan yang lainnya berdiri di belakang mereka. Mereka merasakan seseorang datang dan keluar untuk menyambut mereka. Utusan alam abadi telah tiba. Suara setan longgar kesusahan ke-10 bergema. Lan Feng dan Song Ju segera melihat ke arah itu. Memimpin kerumunan makhluk abadi Huaiyan yang tersenyum cerah dan pendeta Ming Liang yang berada di belakang Huaiyan terlihat terbang ke arah mereka. Hahaha, itu saudara Lan Feng, saya tidak berharap Anda melelang diagram sundering surga. Ini benar-benar mengejutkanku. Huaiyan terlihat tersenyum dari jauh. Di mata Huaiyan, Song Ju mungkin seorang ahli, tapi bukan seseorang yang bisa menjadi lawannya. Tapi pedang abadi Lan Feng yang misterius ini adalah seseorang yang dia akui sebagai musuh besar. Saudara Huaiyan, tolong berhenti bicara, saya juga sangat ragu-ragu dalam melelang diagram sundering surga. Lan Feng tampak sangat menyesal tepat setelah mereka selesai berbicara. Lan Feng, Song Ju, dan Huaiyan semua melihat formasi teleportasi kuno di Pulau Ikan Salju. Formasi bersinar tanpa henti dengan cahaya yang cemerlang dan aliran orang yang dengan berani keluar. Utusan iblis telah tiba. Suara penyiar bergema di seluruh Pulau Ikan Salju. Seperti yang Du Songjun katakan, Demon Realm benar-benar mengirim orang ini. Ada cahaya di mata Huaiyan. Hahaha, saudara Men Qian, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan turun secara tak terduga. Huaiyan menyapanya seolah-olah dia akan bertemu dengan seorang teman lama. Men Qian. Qin Yi terguncang di dalam hatinya saat melihat Hao Fei dan He Yu. Ketiga bersaudara itu melihat ke arah utusan iblis dengan ragu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.